Renungan pada hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Sharing Kak Noven hari ini berjudul Mengapa kita bisa berkecil hati. Pernahkah Anda perhatikan bagaimana Anda bisa berkecil hati di tengah-tengah hampir semua hal yang Anda kerjakan? Itu bisa dalam hal pengasuhan anak, pernikahan, sekolah, atau bahkan karir Anda. Namun, Allah telah memanggil Anda untuk menyelesaikan dengan baik perlombaan yang telah Dia wajibkan untuk Anda. Ketika Allah memanggil Nehemia untuk membangun kembali kota Yerusalem, sekembalinya orang Israel dari masa pembuangan di Babel, mereka memulai pekerjaan mereka dengan membangun kembali tembok kota itu. Tetapi ketika kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Tinjauan Nehemia pasal 4 ayat 6. Orang Israel malah menjadi berkecil hati. Kisah Nehemia ini menggambarkan 4 alasan umum mengapa orang dapat berkecil hati. Hari ini kita akan melihat 2 alasan yang pertama. Penyebab pertama ialah kelelahan. Nehemia pasal 4 ayat 10 mengatakan, "Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini." Tentu saja membangun kembali apapun itu pasti melelahkan. Mereka telah bekerja keras pada paruh pertama proyek, tetapi mereka cepat menjadi lelah dan semakin lelah. Mereka rentan terkena serangan lawan, para penentang mereka secara fisik dan juga spiritual. Para pekerja Nehemia ini memberi kita pelajaran penting. Terkadang hal paling spiritual yang bisa Anda lakukan ialah tidur. Mengapa? Sebab patah semangat seringkali merupakan akibat dari kelelahan. Keadaan selalu tampak lebih baik setelah Anda tidur nyenyak. Saat Anda banyak istirahat, Anda tidak terlalu mudah tergoda untuk mengasihani diri sendiri, tahan terhadap godaan dan serangan dari orang lain. Penyebab kedua ialah frustasi. Orang Israel bukan hanya kelelahan, mereka juga mengalami frustasi. Dalam Nehemia pasal 4 ayat 10 tertulis, "Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini." Dikutip dari Nehemia pasal 4 ayat 10. Proyek itu ternyata lebih kompleks dari yang mereka duga. Reruntuhan dan puing-puing kota yang hancur terlalu berat untuk mereka angkat atau bersihkan. Apakah puing-puing dalam hidup Anda? Apapun yang terus membuat Anda tersandung, bukan hanya berupa puing-puing jasmani semata, tapi juga dalam bentuk puing-puing emosional,
puing-puing relasional atau hubungan, puing-puing finansial, masalah meminjam uang, berhutang, atau mengelola keuangan yang belum beres. Atau mungkin juga puing-puing akibat mengambil keputusan yang salah. Anda akan selalu mempunyai puing-puing dalam kehidupan. Anda tinggal di planet yang telah rusak, maka tidak ada cara untuk menghindarinya. Namun, Anda bisa belajar mengelola puing-puing itu untuk meminimalkan rasa frustasi. Bagaimana caranya? Dengan terus-menerus membersihkannya dari hidup Anda. Anda dapat memulainya dengan berdoa, seperti pada Mazmur pasal 25 ayat 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Besok kita akan melihat dua cara yang lain untuk mengatasinya. Sekali lagi kita bisa berdoa dengan Mazmur pasal 25 ayat 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Ini adalah cara berdoa menggunakan firman Tuhan. Bahan perenungan 1. Jelaskan satu waktu di mana Anda merasa ingin menyerah di tengah-tengah perjalanan sebuah proyek. Jelaskan satu waktu atau kondisi di mana Anda merasa ingin menyerah di tengah-tengah perjalanan sebuah proyek atau di tengah-tengah perjalanan hidup Anda, journey hidup Anda. Lalu, apa yang menyebabkan Anda merasa kewalahan? Coba Anda tuliskan. Kedua, apakah Anda memberikan diri Anda kemurahan hati yang sama seperti yang Anda berikan kepada orang lain saat mereka butuh istirahat? Sekali lagi, apakah Anda memberikan diri Anda kemurahan hati yang sama seperti yang Anda berikan kepada orang lain saat mereka butuh istirahat? Lalu, mengapa ya ataupun mengapa tidak? Ketiga, bagaimana cara Anda membersihkan puing-puing dalam hidup Anda? Rasa frustasi yang membuat Anda putus asa dan terjebak dalam progres Anda. Sekali lagi ditekankan, bagaimana cara Anda membersihkan puing-puing dalam hidup Anda, di mana rasa frustasi yang membuat Anda putus asa dan terjebak dalam progres Anda. Sebagai penutup, apakah Anda merasa berkecil hati dengan rencana Anda? Jangan menyerah. Renungan ini diterjemahkan dari Daily Devotional by Rick Warren. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.